semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar dan dapat diterima oleh pendengarnya. Umumnya, orang yang melakukan pidato akan menyampaikan gagasannya kepada orang lain atau pendengar. Isi pembicaraan di dalam pidato akan menjelaskan mengenai ide dan petunjuk. Tak jarang juga orang yang melakukan pidato akan memberikan nasihat-nasihat kepada para pendengarnya. Hal itu tergantung pada konteks atau kondisi pidato tersebut. Umumnya, pidato akan dilakukan oleh orang yang dianggap penting. Dalam artian, orang tersebut dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah pernyataan atau pandangan. Hal-hal yang disampaikan tersebut berisi informasi dengan cara berorasi. Pengertian pidato menurut para ahli. Nah, teman-teman, berikut ini adalah pengertian pidato menurut beberapa para ahli, yaitu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pidato adalah sebuah pengungkapan pikiran ke dalam bentuk kata-kata. Pidato ditujukan kepada orang-orang banyak. Selain itu, pidato adalah wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Yang kedua, menurut MH Abdurrahman, pengertian pidato menurut beliau adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum. Pidato dilakukan untuk menyampaikan sebuah pendapat atau uraian. Pidato dilakukan oleh seseorang secara lisan. Informasi di dalam pidato menjelaskan mengenai suatu hal atau sebuah masalah. Pidato akan dilakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang jelas dan pada waktu tertentu di hadapan banyak orang. Tujuan pidato yang pertama adalah memberikan sapaan. Salah satu tujuan pidato adalah untuk memberikan sebuah sapaan. Di dalam suatu acara atau kegiatan umumnya dibuka dengan sapaan. Inilah yang membuat pidato diperlukan. Pidato dalam tujuan ini adalah memberikan pembukaan atau kalimat-kalimat sapaan kepada pendengar atau khalayak umum. Contohnya seperti pidato peresmian sebuah gedung. Selain itu, pidato di dalam pembukaan rapat atau kegiatan juga termasuk ke dalam tujuan pembukaan pemberian sapaan. Yang kedua adalah memberikan informasi. Pidato juga memiliki tujuan untuk memberikan sebuah informasi. Sudah jelas bahwa informasi tersebut diberikan untuk para pendengar atau khalayak umum. Dalam tujuan ini, informasi yang diberikan umumnya bersifat penting mengenai suatu hal. Contohnya, seperti pidato konferensi pers, biasanya terkait sebuah permasalahan atau hal yang dianggap perlu segera diinformasikan kepada khalayak umum, seperti pidato mengenai keputusan bulan Ramadan atau sebagainya. Yang ketiga adalah mempengaruhi para pendengar. Tujuan lain dari pidato juga untuk mempengaruhi para pendengar. Tujuan jenis ini umumnya berupa sebuah ajakan. Pidato yang digunakan untuk mempengaruhi pendengar adalah pidato yang bersifat persuasif. Yang keempat adalah menghibur para pendengar. Pidato juga memiliki tujuan untuk menghibur para pendengar. Pada pidato kali ini, orang yang berpidato akan menyampaikan kalimat-kalimat yang menyenangkan untuk didengar. Contohnya seperti pidato memiliki unsur-unsur komedi di dalamnya. Nah, yang kelima adalah meyakinkan pendengar. Berpidato untuk meyakinkan pendengar juga dapat dilakukan. Tujuan pidato ini umumnya dilakukan jika terdapat sebuah acara yang penting. Contohnya seperti pidato ketika kampanye, partai politik, dan sebagainya. Orang-orang yang mencalonkan diri tertentu akan memberikan banyak pidato terkait apa saja gagasan dan tujuannya nanti. Hal ini dilakukan supaya masyarakat yakin akan dirinya. Inilah salah satu contoh tujuan pidato untuk meyakinkan pendengar. Selanjutnya adalah jenis-jenis pidato. Yang pertama, pidato informatif. Salah satu jenis pidato yang dikenal banyak orang adalah pidato informatif. Pidato informatif adalah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting kepada semua khalayak. Informasi-informasi tersebut akan diberikan pada komunikan atau pendengar. Nah, hal tersebut ditujukan supaya pendengar mengetahui apa yang telah disampaikan. Selain itu, supaya pendengar mengerti mengenai informasi yang sudah disampaikan. Diharapkan juga pendengar dalam menerima informasi-informasi yang disampaikan tersebut. Menurut Monroe, pidato informatif dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah laporan. Contoh dari laporan lisan adalah laporan panitia, laporan ilmiah, laporan proyek, laporan tahunan, dan sebagainya lagi. Yang kedua adalah pengajaran. Contohnya seperti guru yang sedang menjelaskan sebuah materi pelajarannya. Selain itu juga atasan yang menerangkan sebuah pekerjaan kepada karyawannya. Yang ketiga adalah informatif. Contohnya seperti ceramah umum, presentasi yang dilakukan di depan peserta konferensi, kegiatan pengajian, dan sebuah penyajian makalah. Yang kedua adalah pidato argumentatif.
Jenis pidato selanjutnya adalah pidato argumentatif. Pidato ini adalah jenis pidato yang di dalamnya mengandung beberapa hal seperti dalil, argumentasi, data atau alasan. Hal-hal tersebut berfungsi untuk menolak atau mendukung sebuah pernyataan, seperti keyakinan, pendapat, atau opini tertentu. Untuk memperkuat daya terima dari argumentasi juga dibutuhkan hal-hal seperti statis dan data-data yang mendukung. Yang ketiga adalah pidato rekreatif. Jenis pidato selanjutnya adalah pidato rekreatif. Pidato ini juga sering disebut sebagai pidato kekeluargaan. Pidato jenis ini umumnya akan menyuguhkan sebuah kegembiraan. Kegembiraan tersebut dapat dinikmati bersama dengan penuh rasa persaudaraan atau kekeluargaan. Oleh karena itu, orang yang berpidato harus memiliki sebuah kemampuan. Kemampuan yang dimaksud adalah menampilkan hal-hal yang bisa menciptakan suasana keramah tamahan. Humor dan lelucon juga bisa digunakan untuk menghangatkan sebuah suasana. Tujuan dari pidato ini untuk membangkitkan sebuah suasana kekeluargaan, baik yang berkaitan dengan kesedihan maupun hal-hal yang berkaitan dengan kegembiraan. Yang keempat adalah pidato persuasif. Jenis pidato keempat adalah pidato persuasif. Tujuan dari pidato ini adalah untuk mempengaruhi pendengarnya. Persuasif adalah proses untuk mempengaruhi pendapat. Nah, yang bagian terakhir adalah struktur teks pidato. Yang pertama, bagian pembukaan. Pada bagian pembukaan terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu salam pembuka. Ucapan berupa penghormatan. Pada bagian ini, seorang umumnya akan menyebutkan beberapa orang yang memiliki jabatan tinggi. Orang yang berpidato akan memberikan ucapan penghormatan. Salah. Ulang-ulang. Yang selanjutnya adalah struktur teks pidato. Yang pertama, bagian pembukaan. Pada bagian pembukaan terbagi lagi menjadi 4 bagian. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu salam pembuka. Ucapan berupa penghormatan. Pada bagian ini, seseorang umumnya akan menyebutkan beberapa orang yang memiliki jabatan tinggi. Orang yang berpidato akan memberikan ucapan penghormatan, ucapan berupa rasa syukur. Pada bagian ini, seorang yang akan berpidato tentu akan mengucapkan rasa syukur. Hal itu bisa karena sudah diberikan kesempatan dan waktu untuk menyampaikan pidato di depan para pendengar. Pengantar ke arah topik utama. Pada bagian keempat ini, orang yang berpidato akan pelan-pelan memulai pembicaraan yang mengarah ke topik. Umumnya, mereka menggunakan kalimat pengantar yang mendukung topik yang dibicarakan nanti. Kedua adalah bagian isi. Sebagian selanjutnya setelah pembuka adalah bagian isi. Isi dari pidato yang akan disampaikan harus berisi mengenai informasi yang penting. Isi pidato tersebut sebaiknya juga disertai dengan alasan yang meyakinkan. Hal itu akan membuat pembicara kamu mendukung atau menjadi suatu yang terpercaya. Susunlah dengan baik dan logis isi dari pidato yang akan dijelaskan. Sebaiknya juga gunakan sumber yang terpercaya dan juga diketahui validasinya. Yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian terakhir dari struktur teks pidato adalah bagian penutup. Bagian ini umumnya berisi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah Anda sampaikan. Selain itu, perlu juga menyampaikan permintaan maaf mengenai kesalahan-kesalahan yang sekiranya dilakukan selama berpidato. Setelah itu, pembicara bisa menyampaikan terima kasih dan salam penutup.